Terima kasih Bapa buat semua yang terbaik yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Untuk kami menyediakan setiap wadah kehidupan kami. Untuk kami Tuhan bisa untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, mari sampaikan Tuhan apa yang Engkau mau pada malam hari ini Tuhan. Untuk kami terus punya roh yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami terus dibawa masuk ke kedalaman bersama dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Kita tetap bersemangat ya. Saudara, tema pada saat ini, pada hari ini, blessing of wisdom, ya, berkat dari hikmat. Kalau kita setiap hari, saudara, bangun pagi, pasti kita setiap hari punya pilihan. Untuk kita hidup bahagia adalah menjadi pilihan kita, benar gak saudara? Gak mungkin kita memilih yang sedih, benar ya? Kita pasti memilih yang bahagia ada dalam kehidupan kita. Kita mau baca dari Amsal 3 ayat 18. Ya, dikatakan dalam Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut apa saudara? Berbahagia. Ya. Saya baca dari ayat 13. Coba ya saya baca biar kita bisa paham ayat 13 sampai 17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ya. Saudara, di dalam Amsal 3 ayat 18 ini dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara, ia di sini adalah hikmat. Hikmat menjadi pohon kehidupan bagi setiap kita yang memegangnya. Dan dikatakan siapa yang berpegangnya akan disebut berbahagia. Saya pada waktu menyiapkan ini, ya saudara, saya tanya Tuhan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Hikmat menjadi pohon kehidupan buat setiap kita, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita lihat ya, pohon mangga menghasilkan apa, saudara? Mangga. Jadi pohon kehidupan menghasilkan apa? Kehidupan. Jadi Tuhan katakan bahwa hikmat menjadi pohon kehidupan buat setiap kita yang memegangnya. Ada kehidupan yang daripada Tuhan terjadi buat setiap kita, saudara. Tidak ada lagi kematian buat setiap kita, setiap benih yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi kehidupan buat setiap kita. Karena Tuhan berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita melekat bersama Tuhan, kita ada dalam kehidupan kita, pohon kehidupan yang kita pegang, saudara. Jadi disitulah yang disebut berbahagia. Saya tanya sama Tuhan, saya cari Tuhan kenapa disebut berbahagia gitu ya. Dan ketika saya mendapatkan saudara, kenapa dikatakan berbahagia? Saudara, Tuhan tidak melihat kita gini, hari ini besok gitu ya, Tuhan pasti lihat. Tapi yang Tuhan mau lebih jauh lagi lihat apa? Masa yang kita akan dapatkan hidup yang kekal ada bersama dengan kita. Jadi ketika kita memegang pohon kehidupan dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan berkata, nak, kita berbahagia. Karena yang menjadi kerinduan Tuhan, ya, ketika Tuhan memperlengkapi kita hari ini, besok, lusa, dan Tuhan lihat sampai jauh, saudara, bahwa kehidupan kekal menjadi bagian kita semua.
Di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ya. Next PPT-nya kita mau baca dari Wahyu, saudara. Dikatakan di Wahyu, ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18 dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudara, di kitab Wahyu dikatakan, yang penting di sini adalah hikmat. Mari setiap kita punya hikmat yang dari Tuhan, saudara. Bukan hikmat yang dari dunia. Bagaimana cara kita mendapatkan hikmat dari Tuhan? Ya pastinya kita membaca firman Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Saya baca, saudara, dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus setiap kita. Saudara, berarti hikmat siapa? Yesus Kristus sendiri ada dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini, saudara, Tuhan mengingatkan setiap kita, nak, mari rindukan hikmat itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Kita belajar, saudara, apa itu hikmat, saudara? Ya, hikmat itu adalah bahwa kita punya pola pikir Tuhan. Kita memahami, menimbang semua keputusan berdasarkan apa, saudara? Kehendak Tuhan. Kadang ketika kita menghadapi masalah, berbagai semacam sesuatu masalah dalam kehidupan kita, kita pengennya instan, saudara. Pengennya cepat selesai, benar gak sih, saudara? Ya. Pengen tahu ujungnya seperti apa. Dan hari ini, saudara, mari setiap kita ada hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, di mana kita memakai pola pikir Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ada setiap keputusan yang kita putuskan dengan bijaksana, menghadapi setiap masalah dengan tenang, dan ada sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita yang bukan dari luar ke dalam, tapi ada sukacita dalam hidup kita yang dari dalam keluar. Ya. Jadi mari setiap kita pada malam hari ini, kita punya sudut pandang Tuhan. Punya pola pikir Tuhan ketika kita menghadapi segala sesuatu. Karena ketika kita pegang, saudara, pohon kehidupan itu, Tuhan mau setiap kita next level. Tuhan mau setiap kita, ayo nak, lari lebih cepat lagi. Naik pada level yang Tuhan mau terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Saya baca, saudara, cari apa itu sih kata berbahagia gitu ya. Kata berbahagia merupakan emosi positif yang membantu kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Ya. Ada ayatnya apa? Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Tuhan katakan setiap kita berbahagia ketika kita pegang pohon kehidupan itu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terputus di tengah jalan, tidak ada yang stuck di tengah jalan, tapi Tuhan menghendaki setiap kita, nah ini pegang pohon kehidupan, pegang hikmat yang daripadaku, maka engkau akan berbahagia. Berbahagia bukan saat ini aja, saudara. Tuhan menginginkan sampai kita masuk pada masa kekekalan. Sampai kita diangkat di awan-awan, saudara, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya.
Saudara, saya punya kesaksian dalam hidup saya ya. Ketika saya waktu itu, saudara, waktu itu kami mau berlibur ya, berlibur dan ada berkat Tuhan yang Tuhan kasih untuk kami bisa berlibur. Tapi tiba-tiba saudara, Tuhan berkata, "Nak, uangnya berikan kepada orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, bagi nak," gitu ya. Saya tanya sama Tuhan gini, "Tuhan, kalau uangnya dibagi, ini gimana?" Pikiran manusia saya jalan, saudara. Terus gimana nanti gitu ya. Tapi di situ saya mau belajar. Udah nurut sama Tuhan. Nurut taat sama Tuhan. Ya. Dan waktu itu saudara, uang yang saya dapatkan untuk berlibur itu dibagi saudara. Ya, kepada orang-orang yang Tuhan bilang, "Nak, bagi ini, bagi ini, bagi ini." Ya. Jumlah tidak kecil saudara. Tapi saudara, dalam hitungan 2 hari, Tuhan kembalikan uang itu 7 kali lipat. Dan Tuhan bilang, "Ini nak, ini uang untuk berlibur," gitu ya. Wah, happy banget gitu ya waktu itu ya. Tapi awalnya saudara, kalau kita gak punya pola pikir Tuhan, kalau kita gak tanya sama Tuhan, Tuhan katanya boleh berlibur. Tapi kok ini seperti ini terjadi gitu. Mari setiap kita belajar sama-sama hari ini. Bahwa dikatakan apa dalam ayatnya, bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, bahwa jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, jauh saudara. Kita kadang pengennya apa? Semua apa yang kita mau jadi, semua yang kita mau jadi gitu ya. Tapi yang Tuhan mau adalah, mari belajar bagaimana caranya ketika kita punya pola pikir Tuhan, kita juga mengenal apa yang menjadi perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan bisa timbul dalam hati kita apa saudara? Dari hati yang terus dipahat, dari hati yang terus dibentuk, dari hati yang terus dibentuk sama Tuhan sehingga kita mengenal. Tidak ada lagi jarak Tuhan antara kita dengan Tuhan. Ada keintiman hidup kita bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi buat setiap kita. Saudara, saya membayangkan ya saudara ya. Saya itu menikah di usia 20 tahun. Ya. Orang-orang bilang sangat muda saya menikah saudara. Karena waktu itu saya masih kuliah. Ya, masih kuliah semester 3 apa 4 gitu. Saya menikah umur 20 tahun. Pada waktu Pak Yusak berkata, "Vi, Tuhan bilang kamu harus menikah," gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, saya gak punya pilihan lain. Saya nurut sama Tuhan, apa yang Tuhan mau saudara. Jadi umur 20 tahun saya sudah menikah saudara. Ya. Dan umur 22 tahun lahirlah Lala. Tapi apa yang saya alami hari ini, Tuhan tuh bukain gini. Nak, ketika engkau dulu menikah di usia 20 tahun mungkin banyak pertanyaan. Tapi apa yang saya bisa rasakan hari ini saudara. Anak saya sudah besar, bahkan saya udah punya cucu saudara. Dan bisa bekerja sama di dalam melayani Tuhan. Coba gak nurut sama Tuhan gitu ya. Mungkin anak saya belum menikah, mungkin belum punya, mungkin belum bisa diajak bekerja sama, mungkin masih kuliah gitu ya. Tapi saya berbahagia saudara, ya ini berbahagia dengan apa? Bahwa Tuhan melihat masa ke depan dalam kehidupan kita. Kadang kita gak mengerti apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya ya ayo belajar nurut sama yang Tuhan mau. Dulu teman-teman saya bilang apa? Oh mungkin terjadi sesuatu, jadi langsung menikah gitu ya. Ya ada omongan seperti itu. Tapi saya mau belajar waktu itu saudara. Katanya Pak Daniel tuh turun berat badan 7 kilo saudara nikah sama saya. Ya entah apa yang terjadi ya saudara ya. Tapi saya merasakan bahwa Tuhan melihat kita bukan masa yang pendek. Tuhan melihat kita masa yang jauh yang akan terjadi seperti apa. Dan Tuhan memperlengkapi setiap kita. Dan kekuatan yang Tuhan kasih buat setiap kita hari ini menghadapi segala sesuatunya. Itu adalah kekuatan yang daripada Tuhan.
Bukan kekuatan dari kita sendiri, saudara. Makanya dikatakan mari punya hikmat Tuhan, tanya semuanya sama Tuhan. Punya pola pikir Tuhan, punya sudut pandang Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tanya sama Tuhan. Bukan akhirnya jadi apa? Kita mengeluh, kita bersungut-sungut, atau kita melakukan suatu, kok Tuhan sama aku gini sih? Kok terjadi seperti ini sih sama aku gitu ya. Setiap kita punya pilihan, saudara. Makanya tadi dikatakan, setiap hari kita mau punya pilihan apa? Apakah kita menaruh hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan? Dan jangan sampai saudara kita memakai pola pikir dunia yang akhirnya apa? Mentok, udah gak bisa gimana-gimana lagi. Tapi ketika kita memakai pola pikir Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang berpegang pada pohon kehidupan. Ya. Kita mau belajar saudara, poin pertama adalah mari bergerak mengikuti arahan Tuhan. Kita baca dari Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, kalau kita lihat baca di firman Tuhan ya, dalam Abraham, waktu itu dia gak punya anak saudara. Ya, dia sudah tua, gak punya anak. Pada waktu itu Tuhan berkata bahwa daripada mula akan lahir keturunan. Ada perjanjian Tuhan dalam kehidupannya ya, bahwa akan banyak keturunan yang akan dikatakan di dalam ayat 16 ya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Tapi waktu itu saudara Abraham tertunduk dan saudara tertawa. Mana mungkin ini terjadi dalam kehidupanku? Aku udah umur 100, Sarah umur 90 tahun, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Waktu itu saudara, Abraham juga merasakan bahwa ada hal yang tidak percaya bahwa itu akan terjadi. Ya. Tapi pada waktu itu saudara, ya, ketika Abraham mendengarkan apa yang Tuhan mau, kita baca dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, dalam kisah Abraham ini, Abraham juga ada pertanyaan bagaimana Tuhan hal ini akan terjadi. Mungkin di masa-masa sekarang saudara menghadapi hal-hal yang terjadi, mana mungkin Tuhan ini bisa terjadi dalam kehidupanku. Poinnya adalah mari mengikuti arahan Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani beroleh kekuatan karena iman. Mari bangkitkan iman setiap kita. Jangan ada yang imannya mulai kendor, saudara. Jangan ada yang imannya mulai luntur. Mungkin sekeliling kita mengintimidasi kita. Sekeliling kita tidak menunjang kita. Tapi kembali iman kita dibangkitkan. Bahwa setiap kita ketika menghadap Tuhan, masing-masing saudara enggak rombongan. Setiap kita ketika menghadap Tuhan, kita punya tanggung jawab masing-masing.
Jadi hari ini, mari bangkitkan iman seperti Abraham. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari bangkitkan imanmu. Ya. Saya percaya setiap saudara punya cara untuk mengecas ya masing-masing. Gimana sih caranya membangkitkan gitu ya. Kalau kita udah merasakan jenuh, merasakan letih, merasakan aduh gimana gitu ya. Saya percaya setiap kita punya satu menghadap Tuhan seperti apa, membangkitkan iman kita lagi gitu ya. Kalau saya saudara, setiap hari saya akan menari buat Tuhan. Sebelum tidur saya akan menari buat Tuhan. Walaupun udah malam gitu ya saudara ya, saya akan ambil jubah dan saya akan menari. Dan saya tahu lewat hal itu kekuatan dalam hidupku dipulihkan. Iman dalam hidupku dipulihkan. Mungkin saudara berdoa, saudara menyembah Tuhan, saudara nyanyi sama Tuhan, ataupun Tuhan punya cara, saudara punya cara. Bagaimana caranya kita membangkitkan iman dalam kehidupan kita. Jangan sampai kalau udah mulai gak semangat melayani Tuhan, kita diem, kita lemes gitu ya. Kita berkata, udah Tuhan istirahat dulu. Udah Tuhan cuti dulu gitu ya, jangan sampai saudara. Saya pernah punya anak buah saudara, dia bilang Bu mau cuti dulu pelayanan. Saya bilang cuti kerja aja susah, sekarang mau cuti pelayanan. Gak bisa Bu, belum beres hati saya gitu ya. Hati saya tuh begini, saya bilang udah datang sama Tuhan. Toh yang namanya gesekan itu tetap ada. Tapi ketika kita merendahkan diri hadapan Tuhan, ya kita kembali bertobat sama Tuhan, enggak Bu, saya mau cuti aja. Cutilah saudara dia sebulan. Apa yang terjadi saudara? Sakit gigi 1 bulan gak sembuh-sembuh saudara. Sampai dia bolak-balik ke dokter gitu ya. Dia ngomong sama saya gini, Bu kenapa ya kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Dia seorang pemuji saudara, seorang penyembah. Sampai saudara ngomong sama saya masih bau obat dokter gitu ya. Terus sudah gitu kok saya gak sembuh-sembuh, saya bilang gini, ya makanya datang sama Tuhan. Jangan kuat-kuatan sama Tuhan, Tuhan tuh punya berbagai ribuan macam cara. Tuhan tuh punya cara buat setiap kita. Jangan merasa bahwa aku bisa, aku lebih, jadi ego kita tuh lebih kuat gitu. Saudara sampai 1 bulan pun sakit giginya belum sembuh. Dia juga keluar uang lagi saudara buat ke dokter gitu ya. Makanya saya bilang ke anak ini, ayo kembali sama Tuhan. Jangan keras-kerasan sama Tuhan. Apa yang menjadi bagianmu, mari tetap lakukan. Ya. Jadi saudara, mari setiap kita untuk kita terus bangkit di dalam Korintus ya, 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan apa? Sebab hidup kami ini bukan karena hidup karena percaya. Sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mari bangkitkan iman setiap kita, saudara. Mari bangkitkan bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dengan iman kita dibangkitkan. Dan Tuhan punya janji buat setiap kita, iya dan amin janjinya dalam segala kehidupan kita. Jangan kita menjadi tidak percaya, saudara. Ya. Waktu saya dulu, saudara, melahirkan anak saya Keisha, saya nggak pernah tahu bisa punya sekolah gitu ya. Nggak pernah tahu caranya seperti apa. Tapi Tuhan katakan, nak jalannya ini gitu ya. Tuhan melihat sampai ke masa yang Tuhan sudah siapkan. Ini loh jadinya seperti ini. Tapi kita pengen tahu Tuhan jadinya seperti apa. Tapi Tuhan lebih mementingkan apa? Karakter kita dibentuk. Karakter kita menjadi kuat. Untuk benar-benar semakin melangkah menjadi kuat. Kalau kita jadi Abraham gitu ya. Mana mungkin gitu ya. Mungkin Abraham juga ada pertanyaan. Sehingga dia mengambil Hagar, hambanya Sarah untuk melahirkan siapa saudara? Ismail. Tapi tetap Tuhan berkata, aku punya perjanjian dengan engkau. Makanya dikatakan di ayatnya, bangkitkan iman kita.
untuk benar-benar kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Yang berikutnya, ya next. Kita belajar saudara bahwa Tuhan punya cara yang ajaib ya. Di sini Yesus membuat mujizat. Jadi dikatakan bahwa apa? Apa yang Tuhan lakukan kadang gak pernah kita pikirkan itu akan terjadi saudara. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Ya, dikatakan bahwa Yesus membuat mujizat air menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Waktu itu anggurnya sudah habis. Gimana caranya, tamu-tamu masih banyak gitu ya. Yesus berkata ambil bejana pembasuhan dan isi penuh. Dan ketika Tuhan berdoa, air menjadi anggur. Yang kedua dikatakan apa? Yesus menyembuhkan orang buta dengan cara apa? Meludah ke tanah. Lalu mengaduk ludahnya dengan tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta tadi sambil berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan orang buta itu pun melihat. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong saudara dan saya. Kuncinya adalah mari bangkitkan imanmu dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Yang ketiga, saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 laki-laki yang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Waktu itu murid-muridnya udah pergi aja ke desa gitu ya. Hari sudah mulai malam, bagaimana cara memberi makan 5.000 laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan gitu dan wanita gitu ya. Tapi Tuhan dengan simple berkata, cukup dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu memberi makan 5.000 orang. Ya. Jadi ketika kita punya pola pikir Tuhan, saya percaya bahwa yang dulu terjadi saat ini pun terjadi buat setiap kita. Amin saudara. Di tengah ketidakmampuan kita, di tengah kita merasa Tuhan ini bagaimana gitu. Mari kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kuncinya adalah apa? Mari beriman. Iman kita ya semakin dikuatkan. Dan percaya penuh. Saudara, waktu dulu ujian S2 ya saudara ya. Waktu itu banyak pertanyaan yang ada gitu ya. Saudara, pertanyaan terakhir tuh saya susah jawabnya, sulit jawabnya, gimana ya Tuhan ya. Waktu itu dari pagi sampai siang katanya menurut pengumumannya gini. Siang akan ada mati lampu, jadi semua dipadatkan dari pagi sampai siang. Gitu. Dan udah gitu saudara, jadi semua yang sidang mempunyai waktu berapa menit, 15 menit gitu ya. Waktu itu saudara, saya tuh gini, Tuhan aduh ini pertanyaan terakhir saya jawabnya gimana ya, saya gak bisa gitu ya. Tuh tiba-tiba saudara, guru pembimbing yang di belakang, waktunya selesai kata gitu ya. Jadi saya gak jawab pertanyaan terakhir saudara. Dan saya berkata, puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa buat setiap kita gitu. Tuhan suka membuat surprise saudara buat setiap kita. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya juga belum tahu jawabannya seperti apa. Tapi guru pembimbingnya berkata, waktunya udah selesai gitu ya. Nah saudara, mujizat yang dulu terjadi, buat kita pun terjadi buat setiap kita. Mari tetap, yuk semangat layani Tuhan terus maju saudara. Yang berikutnya ya kita mau belajar apa? Perhatikan kelemahan dan memperbaikinya. Untuk kita benar-benar saudara punya hikmat, punya pola pikir Tuhan. Ayatnya di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, percaya dengan segenap hati berarti apa? Tidak bisa kita meletakkan hak kita di atas haknya Tuhan. Hak Tuhan tetap ada di atas kita. Jadi perlu apa?
perlu kita punya sikap apa? Rendah hati. Kita terbatas, tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Mari rendah hati saudara dalam segala sesuatunya. Untuk kita bisa benar-benar masuk dalam rencananya Tuhan. Di sini dalam Amos 9 ayat 11 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara, apa yang terjadi dalam ayat Amos ini ya saudara ya, bahwa Tuhan menegur bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketika bangsa Israel sudah bertobat dan pulih, ada janji keselamatan. Dan apa yang menjadi bagian daripada kita untuk ayat ini? Dikatakan bahwa aku akan menutup pecahan dindingnya, saudara. Tuhan mau mengajak setiap kita umat Tuhan. Untuk apa saudara? Nah, mari kembali gitu ya. Dengan kita belajar punya hikmat yang daripada Tuhan. Ada yang Tuhan mau perbaiki, menutup setiap pecahan dinding dalam kehidupan kita. Apa saudara? Mungkin terlihat kita gini, terlihat sekarang kita baik-baik aja. Terlihat sekarang gini, oh oke aja semuanya gitu ya. Tapi apa yang ada dalam kehidupan kita? Adakah luka masa lalu? Adakah hal-hal yang membuat kita pahit hati? Adakah kemarahan? Adakah kita merasa diabaikan? Itu saudara yang perlu diperbaiki. Untuk kita benar-benar dipulihkan. Pondok Daud yang dipulihkan. Yang Tuhan rindukan terjadi buat seluruh kehidupan kita. Mari koreksi setiap kita. Mungkin terlihat kita happy-happy aja. Terlihat kita oke semuanya gitu. Tapi apa yang ada dalam keadaan hati kita terdalam? Mungkin masa lalu kita yang tidak dianggap oleh orang tua. Mungkin kita merasakan ada hal-hal yang pahit yang terjadi pada waktu dulu. Atau saudara punya kemarahan. Saudara punya hal-hal yang merasa aku tersinggung. Gimana ini caranya? Mari datang sama Tuhan. Karena Tuhan ingin setiap kita dibalut. Dikatakan di ayatnya apa? Aku akan menutup pecahan dinding. Sehingga hidup kita menjadi utuh saudara. Hidup kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan apa? Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Dikatakan mendirikan kembali reruntuhannya. Artinya apa saudara? Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah mari kembali kepada cinta yang mula-mula. Cinta yang mula-mula seperti apa ketika saudara mengenal Tuhan? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi saudara. Waktu itu saudara mau ibadah besar gitu ya. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing gitu ya. Ada yang ngobrol, ada yang mengurus anaknya, keluarganya gitu ya. Semua sibuk. Dan tiba-tiba ada seorang berkata, waktunya tinggal 15 menit lagi. Dan udah gak bisa naik mobil. Harus naik motor karena perjalanan cukup padat gitu ya. Waktu itu saya berkata, gimana naik motor? Kita banyak membawa bawaan. Bagaimana caranya gitu ya. Dan waktu itu saya bangun saudara. Waktu saya berdoa, Tuhan apa artinya mimpi ini gitu ya. Yang jatahnya kita naik mobil sebenarnya saudara. Tapi karena waktunya sudah mepet. Akhirnya menjadi motor. Jangan sampai kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah sebuah ibadah, ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita mempersiapkan gitu ya saudara ya, ketemu Tuhan. Tapi kita menganggap menjadi biasa, santai aja gitu ya. Ketika
dari mobil ke motor, jangan kita menurunkan level kita. Menurunkan apa yang jatah kita di sini, tapi karena kita merasa semua jadi biasa-biasa aja gitu ya. Kita turun levelnya gitu ya. Dan saudara, ketika saya membayangkan doa, Tuhan naik motor. Jangan sampai akhirnya apa saudara, kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku gitu ya. Padahal masih banyak orang-orang yang harus kita doakan. Masih banyak yang harus kita ajak gitu ya. Tapi karena apa? Karena kita merasa bahwa itu jadi biasa, itu membuat kita lebih akhirnya apa? Kembali kepada mementingkan diri kita sendiri. Poin pertama yang kita mau belajar adalah apa hambatannya, apa yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah malas, saudara. Mungkin malas sering kita dengar gitu ya. Tapi saya pelajari, saudara, saya cari gitu, apa sih arti kata malas gitu ya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan kata malas itu artinya mengurangi, berhenti, meninggalkan, tenggelam. Jadi jangan sampai saudara ada kemalasan dalam kehidupan kita. Malas baca firman, malas datang ibadah, malas berdoa gitu ya. Karena apa saudara? Awalnya apa? Mengurangi. Udah dia dikurangi aja gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan apa? Jadi berhenti. Sesudah berhenti jadi apa? Meninggalkan. Dan jangan sampai kita menjadi tenggelam. Jangan sampai saudara, tenggelam susah untuk ditariknya. Jadi kalau ada setiap kita, aku ada roh kemalasan gitu ya. Udah malas baca firman, warning buat setiap kita. Malas pelayanan, kita jatah pelayanan kita gitu ya. Aku pelayanan sebulan sekali aja. Atau aku gak pelayanan dulu, aku beresin hati kita dulu gitu ya. Saudara, mari stop semua kemalasan dalam kehidupan kita. Sebelum kita tenggelam, saudara, jangan sampai. Ya. Karena setan, iblis berusaha menarik setiap kita. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita membangkitkan iman kita, mari kita mau perkatakan, ada kekuatan, ada kemampuan yang daripada Tuhan menguasai setiap kita. Ayatnya berkata, bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Di dalam pengkhotbah dikatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanannya tangan, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi mari belajar, jangan kita menjadi malas. Yang kedua saudara, kita mau belajar apa? Jangan ada kebodohan di antara kita. Amsal 1 ayat 7 ya dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa itu saudara dikatakan orang bodoh? Orang yang tidak bisa ditegur, merasa dirinya paling benar, ya, merasa dirinya paling oke. Jangan sampai ini ada di antara kita. Tapi mari kita punya yang dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang ketiga, saudara, ya, kita belajar jangan sampai ada di antara kita kelambanan. Dikatakan dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam terjemahan FAYH dikatakan, siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa. Tetapi orang yang mentaatinya akan mendapat pahala. Apa di sini saudara? Jangan menjadi lamban.
Kadang kita banyak pertimbangan. Kadang kita menunda-nunda apa yang Tuhan mau. Ya, saya tuh dulu orangnya suka menunda-nunda, saudara. Tapi kebalikan dengan Pak Daniel, bahwa dia dapat dari Tuhan langsung melakukan. Pernah satu saat, saudara, dia dapat dari Tuhan, harus buat PIN. Waktunya cuma sehari, selang sehari. Saya bilang mana mungkin bikin gitu. Oh, saya udah banyak pertimbangan, saudara. Tapi dia berkata, kalau kamu nggak mau ngerjain, saya cari yang lain. Anak buah saya suruh cari untuk buat PIN gitu ya. Dan saya belajar, saudara, itu tuh menempel dalam hidup saya gitu ya. Ketika kita menunda dan Tuhan mau itu terjadi. Dan akhirnya saudara, besoknya dalam ibadah, dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan PIN itu dibagikan, saudara. Dan gak lama beliau dipanggil Tuhan pulang. Jadi mari setiap kita yuk, jangan ada kelambanan di antara kita. Waktunya, waktu Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita tetap berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Poin terakhir, saudara, apa kelemahan yang harus kita buang? Ya. Sibuk dengan urusan yang tidak penting. Kadang kita membicarakan hal-hal apa yang menjadi respon kita. Kita menjadi kecewa, kita marah, kita cerita-cerita banyak gitu ya. Jangan banyak membuang waktu untuk urusan yang tidak penting. Karena apa, saudara? Karena hal itu akan membuat kita gak bisa maju. Karena apa? Kepahitan kita yang terus keluar. Masih banyak hal yang harus kita bereskan. Jadi tadi kita belajar 4 poin. Jangan ada kelambanan, jangan ada hal-hal yang tidak penting yang harusnya kita lakukan, jangan ada kebodohan, dan jangan ada kemalasan di antara kita. Ya. Yang terakhir adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita bergantung pada yang lain, saudara, mungkin kita aman bergantung pada yang lain, gak mungkin, saudara. Orang, situasi bisa berubah dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita nempel sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ya. Kita baca dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini janjinya buat setiap kita. Ketika kita bergantung penuh sama Tuhan. Bukan Tuhan berjalan di belakang kita, saudara. Tuhan berjalan di depan kita. Setiap langkah hidup kita Tuhan yang tentukan. Ya, dalam Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau saudara lihat kisah zaman dulu gitu ya, pelita itu dipegang di tangan saudara dengan satu sumbu dan api kecil. Dan ketika dibawa oleh orangnya saudara, itu akan menunjukkan satu langkah ke depan. Dan sekitarnya, cukup sekitarnya sedikit gitu ya. Makanya dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Bukan lampu, bukan yang besar-besar, alat terang yang besar-besar, tapi pelita. Ya. Tuhan menunjukkan kepada setiap kita langkah demi langkah. Tuhan tuntun setiap kita langkah demi langkah. Sangat terperinci gitu ya. Karena yang Tuhan mau adalah apa? Bahwa firman itu menjadi pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Ya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Sampai kalau saudara kembali ke awal tadi Amsal. Bahwa kita akan disebut berbahagia ketika kita memegang pohon kehidupan itu. Tuhan menuntun langkah kita, langkah demi langkah. Dan yang terakhir saudara, kita mau baca dari Ulangan 28 ayat 13. Ini berkat dari hikmat ya saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang engkau berikan pada malam hari ini. Mari saudara, setiap kita kejar Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, ada keintiman yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan itulah yang akan menguatkan setiap kita. Ada kemampuannya, ada kekuatannya, ada sukacita yang Tuhan berikan. Mari kita angkat pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita nyanyikan dari awal, dalam segala keadaan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal, mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Untuk kami terus masuk Tuhan, berjalan dalam hikmat yang daripada-Mu. Kami mempunyai pola pikir yang daripada-Mu Tuhan. Kami mempunyai cara berpikir yang daripada-Mu Tuhan.
Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan Engkau katakan bahwa kami berbahagia di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak melihat kami dari masa saat ini aja. Tuhan melihat kami pada masa yang akan datang yang jauh. Dan Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami mau kembalikan semuanya, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan saudara, Tuhan mengingatkan untuk setiap kita, ketika tadi dibagikan dengan semua apa yang menjadi koreksi dalam kehidupan kita, mari saat ini kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap kita tidak lagi ada kemalasan, tidak ada lagi kebodohan di dalam kita, merasa kita yang paling benar, atau kelambanan dan hal-hal yang tidak penting yang seharusnya tidak kita lakukan. Karena Tuhan menginginkan setiap kita, nak, mari kembali kepada jalan holy road-nya Tuhan. Tuhan menuntun setiap kita. Mungkin ada yang saat ini stuck di tengah jalan. Mungkin ada yang saat ini merasakan bahwa aku cukup sampai di sini. Tapi malam ini Tuhan mengingatkan, mari kembali. Mari kembali dan berjalan bersama dengan aku. Tuhan katakan bahwa di ayatnya tadi dikatakan, aku berjalan di depanmu. Jangan kita menjadi kecewa ataupun kita menjadi patah hati ataupun patah semangat. Tapi ada kekuatannya daripada Tuhan mengalir pada saat ini. Ada hikmatnya yang Tuhan berikan. Mari rindukan saudara. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan buat setiap kita. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menuntun, membimbing setiap kita. Untuk kita berjalan dalam hikmat-Nya Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun yang kita alami, kita tidak mengambil hal, memutuskan yang negatif. Tapi kita punya cara pikir yang positif yang daripada Tuhan. Bahwa semuanya Tuhan punya rencana indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kembali pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari nyanyikan ini sebagai sebuah doa kita kepada